Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Semangat juang Garuda di dadaku, hadapi segala tantangan yang ada. Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Langsung kita start aja, Rizo. Nanti Chandra akan bisa bergabung sebentar lagi. Kita udah bisa mulai, Rizo. Ya, baik Pak. Ya, halo teman-teman, para peserta webinar siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan hal yang paling utama, tentu marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Karena atas perkenannya kita semua dapat berjumpa secara virtual di acara webinar kita pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir
Dan kami harap agar para peserta untuk dapat menggunakan virtual background yang telah kami sediakan dan dapat diunduh pada kolom chat Zoom. Perkenalkan, saya Rijul Fikri selaku pembawa acara yang akan menemani para hadirin sekalian selama acara ini berlangsung. Selamat datang di acara webinar kami yang sangat istimewa hari ini tentunya. Tema webinar hari ini adalah tentang Immersive XR Studio, The Art of LED World for Film and TV Production. Webinar yang diselenggarakan oleh PT Produksi Film Negara berkolaborasi dengan Vitu Indonesia dan tentunya diselenggarakan secara gratis untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang sudah join masih bisa untuk mengajak teman-teman yang lainnya bergabung pada acara webinar siang hari ini. Kepada seluruh peserta yang telah hadir, kami mohon untuk dapat mengisi absensi dan juga form tersebut sekaligus form untuk mendapatkan sertifikat webinar yang akan kami share nanti pada kolom chat Zoom. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi extended reality menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan dalam produksi film dan konten. Dengan teknologi ini, pembuatan film dapat menciptakan lingkungan visual yang kompleks dan realistis tanpa harus bergantung pada lokasi fisik yang nyata. Hal ini memungkinkan bagi para pembuat film untuk menghemat biaya produksi, mengurangi ketergantungan pada efek visual setelah produksi, dan secara signifikan mempercepat proses produksi secara keseluruhan dan juga menjadikan produksi film maupun konten menjadi lebih efisien. Baik, sebelum kita memulai acara webinar pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu demi kelancaran acara kita dari awal sampai akhir. Berdoa kami mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video company profile dari PT Produksi Film dan Film Negara dan juga Vitu Indonesia. Selamat menyaksikan.
Terima kasih telah bersama-sama menyaksikan video company profile dari PT PPN dan juga Fitu Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi pembahasan, akan ada sambutan terlebih dahulu yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Suciati Eka Chandrasari selaku Direktur Produksi PT Produksi Film Negara. Kepada Ibu Chandra, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua dan selamat siang untuk para peserta webinar Immersive Studio XR Studio ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan ini merupakan suatu kehormatan ya bahwa teman-teman semuanya sudah ingin membuka wawasan melalui webinar Immersive XR Studio ini. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan dengan XR Studio ini, Immersive Studio? Jadi dalam pengenalan ini mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor bagaimana menggunakan Immersive Studio ini menjadi sebuah bagian dari sistem pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman dalam sebuah karya audiovisual. Dan penggunaan dari studio ini tentunya menggunakan sebuah teknologi terbaru yang sebenarnya memindahkan kalau misalnya teman-teman sering bekerja dengan green screen yang itu biasanya dikerjakan pada saat post produksi dan ini dipindahkan menjadi pre-production. Tapi pada saat di production nanti akan terlihat bagaimana XR Studio ini bisa membantu teman-teman dalam bekerja untuk bisa mempersingkat waktu dan juga dalam memberikan apa ya eksplorasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan melalui XR Studio ini. Tentunya kalau misalnya kita tidak mengenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tidak menggunakan XR Studio ini. Diharapkan dengan melalui webinar Immersive XR Studio ini tentunya para peserta bisa mengetahui lebih banyak lagi apa sebenarnya yang kita bisa eksplor melalui teknologi baru di dunia yang bekerja sama dengan Fitu Indonesia memiliki XR Studio yang letaknya di Jalan Otista dan mungkin nanti pada saat teman-teman sudah mengeksplor dari penjelasan para narasumber kita apa sebenarnya keuntungan menggunakan XR Studio ini bisa berkunjung melihat ke studio kami untuk ikut merasakan bagaimana sebenarnya melakukan produksi dengan XR Studio. Saya rasa melalui webinar ini kita sama-sama bisa menggali dan mengeksplor bersama bagaimana sebenarnya menariknya menggunakan XR Studio ini. Itu saya rasa pengantar saya untuk para peserta dalam webinar ini. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti webinar ini, eksplorasi tanpa batas yang kita bisa lakukan dalam sebuah karya perfilman dapat terlaksana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengeksplor segala macam penjelasan dari narasumber kita. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat tentunya demi kemajuan perfilman yang ada. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman yang turut hadir di sini dan untuk saya terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Chandra atas sambutannya, Bu. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi pembicaraan, ke sesi materi, saya ingin mengingatkan para peserta untuk tetap aktif dan berpartisipasi dalam sesi ini. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon demi kelancaran acara bersama. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menggunakan fitur chat pada Zoom yang telah tersedia. Mari kita mulai perjalanan berharga ini bersama-sama. Terima kasih atas perhatian para peserta dan kami yakin
kita akan memiliki diskusi yang sangat bermanfaat dan informatif tentunya. Mari kita mulai webinar ini dengan menyambut moderator kita yang tentunya akan memandu pembicara untuk menyampaikan materinya. Kami sambut Bapak Suranta Brahmana selaku moderator di acara webinar pada siang hari ini. Selamat siang Pak Suranta. Ya, selamat siang, Rijul. Apa Ya, kabar? baik. Kabar sehat Pak? Ya, ya, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan sekali lagi nama saya Suranta Brahmana dan yang kami hormati Bu Chandra selaku Direktur Produksi dan Komersial PT PFN, kemudian Pak Ilham Hadi sebagai expert pembicara pada kesempatan ini, Bapak Ibu semua dari Production House, BUMN, kemudian TV Provider, kemudian dari University dan Academy, Asosiasi Film, Asosiasi TV, kemudian teman-teman dari SMK, teman-teman dari film community, TV community, sineas muda dan publik. Ya mungkin ya tidak semua bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi sangat luar biasa dan terima kasih. Kita akan memulai perjalanan kita sebentar lagi terkait dengan berbagi pengalaman tentunya, pengetahuan dan skill tentang immersive extended reality studio dengan expert. Ya dan ya tentunya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman melalui webinar The Art of LED Wall in Film, TV, and Production ini, ya tentunya kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari expert karena ini selaras dengan dunia produksi film dan televisi yang serba dinamis dan kompetitif tentunya, di mana keberhasilan dari perusahaan maupun kreator itu saat ini bergantung pada kemampuan mewujudkan visi kreatif dengan efisien, dan tentunya aspek ini menjadi alasan bahwa dengan adanya teknologi dan studio immersive extended reality ini akan bisa mentranslasi seluruh ide dan gagasan untuk dinikmati oleh customer-nya. Ya, bagaimana proses immersive extended reality? Maka kita akan mendengarkan dari expert, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri expertnya. Ya, jadi nama beliau adalah Ilham Fajar Hadi. Saat ini beliau sebagai Head of Digital Production IMXR Studio Vitu Indonesia, jadi PT Vitu Indonesia. Jadi pengalaman beliau itu adalah sebelum ke Vitu Indonesia, beliau ini adalah managing partner di Tribal Visual Labs di Phnom Penh, Cambodia, selama kurang lebih 3 tahun. Dan juga beliau ini juga sebagai co-founder dan technical director untuk Vulture Studio di Jakarta, dan juga beliau ini sebagai director di Mabi Multimedia. Dan terkait dengan disguise, ya tentunya kita tidak akan kecewa gitu, karena beliau ini adalah betul-betul expert dan sudah disertified oleh disguise sebagai user disguise system. Dan dari latar pendidikan juga beliau ini ahli sebenarnya di bidang ekonomi, bisnis tentunya. Jadi luar biasa, bisnis, teknologi digital ini di combine dan akan dibagikan oleh Mas Ilham kepada kita semua. Untuk menyingkat waktu, ya saya langsung persilakan saja kepada Mas Ilham. The frame is yours right now. Ya, silakan. Dan waktu yang disediakan kepada Anda kurang lebih 45 menit. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi question and answer. Ya, mari kita sambut Mas Ilham Hadi. Silakan, Mas Ilham. Terima kasih. Terima kasih Pak Suranta atas pendahuluannya, pengenalannya kepada teman-teman peserta.
Terima kasih juga Bu Chandra atas sambutannya selaku Direktur Operasional PT PFN, Mas Ari Julfikri juga. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua, para peserta webinar ini. Oke, Siang, sambil Mas. saya sambil saya share screen, saya sudah mulai share screen saja ya sebentar. Oke, sudah terlihat ya share screen saya. Ya, sudah. Oke. Jadi di sini saya akan membahas the art of the LED wall in film and TV production. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya terima dan pengetahuan yang sudah saya terima kepada teman-teman peserta semua, agar knowledge yang saya terima ini juga teman-teman bisa terima dan kita bisa memajukan industri perfilman supaya bisa mengikuti perkembangan zaman di luar negeri di industri. Oke. Jadi pertama kita harus bicarakan trennya dulu nih, gitu. Kenapa sih jadi ada virtual production di sini? Ya balik lagi ya, gitu. Karena permintaan dari virtual production ini, permintaan ini itu ada dari brand, produk atau klien-klien yang memang punya brand dan untuk berkomunikasi ya. Mereka tuh sudah banyak permintaan demand ya karena efisien, lebih efisien dan juga meminta lagi konten-konten yang sudah imersif dan interaktif konten dari berbagai industri. Trennya sekarang seperti ini di dunia ini ya. Nah, dan lagi the expansion of virtual production beyond traditional media industry sudah merespon terhadap demand yang sekarang ini gitu untuk interaktif dan engaging content in diverse sector dari berbagai sektor juga. Oke. Sebelumnya kita menangani tren ini ya kita harus tahu dulu ya apa sih ini virtual production dan XR. Oke, untuk virtual production ya balik lagi ya. Ini teknologi ini adalah untuk mengcombine digital world dengan physical world secara real time. Jadi kata kuncinya adalah real time. Combine digital world dan physical world secara real time. Ya, mungkin kalian sudah banyak tahu tentang visualization, yaitu previs yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Previs itu termasuk adalah ranah virtual production juga. Lalu ada performance capture. Performance capture yang sudah kita sering tahu adalah motion capture teknologi yang dipakai untuk menggerakkan 3D karakter. Nah, itu juga bisa dibilang virtual production dan onset visualization. Ada teknik onset visualization itu teknik green screen yang memang sudah marak dari kemarin. Nah, green screen itu juga masuk ke dalam ranah virtual production. Nah, yang lagi tren sekarang dan akan kedepannya akan lebih ngetren lagi adalah in camera VFX yang biasa kita sebut virtual production. Nah, ini in camera VFX ini adalah eh, VFX, visual effect yang didapatkan kamera secara real time. Seperti gambar yang di kanan yang kalian lihat, ya ada robot, kamera robot, shoot talent yang ada di dalam mobil dan menggunakan backgroundnya di replace dengan driving scene, driving plate. Nah, ini yang tertangkap kamera itu adalah in camera VFX. Jadi no need post pro after shooting. Jadi director dan produser dan semua lini sudah tahu. Oh, tapi di extended reality adalah kuncinya adalah extending virtual beyond LED volume. Jadi kalau kalian lihat yang di sebelah kanan, kalau tadi in camera VFX adalah kita harus berada di dalam wilayah LED. Kalau kita keluar dari LED, itu ya sudah kelihatan antara LED dan bukan LED. Nah, untuk extended reality itu di extend, biasanya disebut set extension.
Jadi set extension kita bisa menyarukan antara LED dan tidak ada LED. Kita extend konten-kontennya ini. Oke, ini salah satu contoh yang kita syuting di LED. Ya, jadi the new LED Virtual Production Stage dan workflow yang baru ini memungkinkan para filmmaker menangkap sejumlah besar visual effect yang kompleks menggunakan real-time game engine teknologi dan layar LED di sekitarnya. Jadi balik lagi ya, itu tadi ada kombinasi antara real dan digital. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini adalah diagramnya. Keseluruhannya ini kita sebut VFX. Nah, virtual production adalah bagian dari VFX. Augmented reality itu biasanya ada di ranah broadcast ya. Biasanya ada foreground overlay, ada scenic extension. Nah, itu tuh biasanya di ranah broadcast yang memang sudah banyak dilakukan. Gitu. Itu juga termasuk virtual production dan visual effect. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada background replacement ya, ada green screen ya, bisa menggunakan juga LED stage. Nah, kalau semuanya digabungkan antara background replacement dan augmented reality menjadi XR. Nah, MR adalah generative content events. Jadi kontennya itu bukan cuma hanya image atau movie, tapi generative content. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Begitu sudah augmented reality, mixed reality, dan background replacement ini kita combine, itu menjadi XR. Ya, ya itu semua ditangkap on camera live action secara real time. Oke, aplikasinya di mana aja sih? Ini bisa kita gunakan. Nah, ini ada untuk musik. Kita untuk bikin musik video atau mungkin broadcasting musik gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan teknologi XR. Di sini ada teknologi XR yang kita pakai LED itu LED floor, LED wall, dan LED ceiling. Jadi kombinasi antara digital dan real ini sangat membutuhkan selain LED ya. Nanti saya akan jelaskan apa aja part-part yang dibutuhkan. Selain musik, nah ini juga ada musik gitu ya. Untuk bikin musik video sekarang sudah bisa lebih lebih apa ya, lebih 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 menarik lagi karena tidak perlu lagi menunggu post pro. Kita sudah bisa dapat secara real time hasilnya. Nah, ini yang menggunakan IC VFX yang tadi in camera VFX. Jadi ini cukup terbatas, hanya di LED aja. Kalau sudah melewati frame melewati LED dari kamera itu sudah tidak tertangkap lagi. Jadi LED hanya untuk menggantikan background. Nanti juga saya akan jelaskan bedanya antara in camera VFX dan XR. Kalau untuk in camera VFX dibutuhkan foreground dan midground karena untuk apa namanya ya, untuk supaya pandangan orang itu nggak fokus di background tapi fokus di midground dan foreground. Nah, ini untuk corporate event kita juga XR juga bisa digunakan teknologinya untuk corporate event. Kita bisa bawa truk, terus juga di belakangnya LED, dan ya seperti kalian lihat ya sudah tidak menggunakan green screen lagi, tapi sekarang trennya adalah menggunakan LED. Selain itu juga untuk broadcasting ya, ini juga menggunakan XR, jadi live caster, pembawa acara, pembawa berita gitu ya, itu juga sudah menggunakan LED yang memang kalau green screen eh, sudah banyak dilakukan, tapi nanti saya akan jelaskan benefitnya kenapa kita menggunakan LED.
Nah, ini untuk broadcast, ini eh, di acara EuroLeague Basketball Final Tour Opening Show. Nah, ini di lapangan basket. Jadi ini yang tadi saya bilang tadi ada augmented reality. Augmented reality itu yang screen overlay. Dan juga kenapa dibilang MR, mixed reality, karena generatif konten. Kalau kalian lihat kontennya ini sangat generatif. Nah, itu perpaduan antara augmented reality, mixed reality, dan background replacement ini ya kita bilangnya adalah XR. Jadi lebih dinamis. Ya, ini untuk launching Disney Plus Hotstar. Nah, ini Rosa waktu itu menyanyi untuk launching Disney Plus Hotstar menggunakan teknologi XR juga. Ini untuk di broadcast. Oke, nah ini produksi dalam negeri nih teman-teman, TV komersial waktu pandemi. Ini untuk Mobile Legends Fifth Anniversary 2021. Nah, ini juga menggunakan teknologi in camera VFX. Kalian bisa cek di YouTube videonya nanti. Ini ya, produksi teman-teman di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih nih cara kerjanya supaya kita mengkombinasikan LED screen, konten generatif, itu gimana sih caranya nih? Oke, pertama adalah ya apa dan ya yang paling utama adalah LED screen dan kedua kita perlu kamera tracking. Jadi kamera tracking ini akan memberikan data kepada server posisi kamera itu ada di mana. Jadi dia akan memberikan data kepada server. Jadi seolah-olah posisi kamera yang di real set dengan di virtual set itu sama posisinya. Nah, itu kita makanya memerlukan kamera tracking gitu. Karena ini semua perlu dikombinasi, perlu adanya synchronization. Nanti akan saya coba jelaskan synchronization-nya seperti apa gitu. Dan biasa kamera punya color space, LED punya color space, director view juga punya color space. Kita harus juga perlu tahu color space mereka ini apa aja masing-masing supaya warnanya sepadan semua. Color conversionnya itu bisa sepadan. Selain itu, balik lagi ada props and lighting set. Ini khusus untuk in camera VFX. Itu. Tapi tidak memungkinkan juga XR juga bisa sangat butuh props dan lighting set tergantung scene yang akan dibangun. Oke, pertama itu saya akan bahas LED. Jadi nggak semua tuh LED itu tuh sama. Jadi nggak sembarangan LED yang bisa kita pakai untuk XR dan virtual production dan in camera VFX gitu. Yang pertama adalah kita harus tahu color space dari LED-nya sendiri gitu. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu berapa sih ukuran LED-nya, pixel pitch-nya berapa milimeter. Nah, itu maksimal paling besar itu berapa. Nah, itu kita mesti tahu juga. Itu yang dan yang ketiga adalah viewing angle. Karena LED itu ada pixel pitch berapa mili, dia kan pasti akan ada maskingnya. Nah, maskingnya ini kalau kita lihat dari samping, itu akan menimbulkan kurang jernih layarnya. Beda dengan TV LCD. TV LCD mungkin viewing angle kalau kita lihat dari samping, oh masih terlihat gitu ya, nggak ada seperti Moir atau apa gitu. Coba kalau di LED, nah viewing angle ini harus sangat diperhatikan. Dan yang keempat adalah optimal viewing distance. Jadi tergantung pixel pitch yang kita gunakan, nah itu ada optimal viewing distance, kita naruh kamera di mana gitu. Saya akan bahas satu persatu. Oke, untuk pixel pitch ya, maksimum adalah f2,8 milimeter. Lebih dari itu diperlukan posisi kamera yang sangat jauh. Jadi depend on your scene, tergantung dari scene-nya gitu ya. Kalau misalnya sangat membutuhkan yang sangat besar sekali dan kita
menaruh subjek nggak terlalu dekat dengan LED, mungkin kita bisa di atas ini. Cuman jarang. Biasanya kita pakai 2,8 milimeter dan industri juga biasanya pakai 2,8, malah bisa lebih kecil, tergantung eh, dari investasi dari LED-nya sendiri. Karena makin kecil pixel, makin besar biaya investasi dan juga harga jual juga makin mahal. Oke. Nah, kalau kalian lihat yang di picture yang sebelah kanan itu viewing angle, kalau kalian lihat yang LED screen yang di atas itu di ceiling LED screen itu terlihat seperti magenta. Harusnya tidak. Nah, itu adalah viewing angle. Jadi kita harus perhatikan juga kita taruh kamera seperti apa supaya tidak ada efek seperti ini yang di sebelah kanan. Jadi viewing angle itu depend on LED manufacturer. Jadi kita mesti lihat dulu spesifikasi LED-nya juga gitu dari viewing angle, dari pixel pitch dan juga jangan lupa hertz ya. Ya minimal adalah 7.680 Hz untuk bisa bisa bekerja dengan baik dengan kamera ya. Di bawah itu sangat tidak dianjurkan karena akan sulit untuk mengkombinasikan antara kamera harus kamera. Nah, ini nih sangat perlu perlu kita tahu ya. Jadi rumusannya optimal viewing distance itu dari saya belajar gitu ya. Nah, itu LED screen pixel pitch dikali 8 feet. Itu kalau dalam feet. Mudahnya kalau dalam meter, pixel pitch dikali 2,5 meter. Contoh kita pakai LED 2,6. Itu tinggal kita kali 2,5 meter. Nah, itu posisi kita menaruh minimal paling dekat dengan LED. Kita taruh kamera di situ. Gitu. Jadi misalnya kita mau pakai studio kita tidak terlalu besar gitu ya. Kita bisa juga pakai LED P1,8 gitu, 1,6. Nah, tinggal kita kali aja 2,5 meter. Nah, itu posisi paling nyaman kita taruh kamera di situ. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya gitu. Kurang dari itu akan sering sekali muncul Moir effect dan juga kurang nyaman dipandang di eh, di kamera ya. Mungkin kalau di mata mungkin masih enak gitu. Cuman kalau di kamera totally different. Oke, lanjut kita ke kamera tracking system. Jadi di pasaran ini ada dua metode kamera tracking system. In tracking dan satu lagi adalah outside in tracking. Nah, untuk inside out tracking itu kita taruh tracking sistemnya di kameranya. Jadi biasanya adalah inside out tracking adalah kamera base. Kita perlu marker yang akan harus kita tempel di entah itu di ceiling, entah itu di LED atau entah itu di floor. Jadi inside out tracking adalah kamera tracker yang kita tempel di kamera yang akan membaca marker di luarnya. Nah, itu biasa inside out tracking. Nah, yang satu lagi adalah outside in tracking. Jadi kita ya outside in tracking kalau kita lihat yang di sebelah kanan adalah yang di bawah 5 Mars. Jadi kita taruh kameranya mengelilingi marker yang kita taruh di kamera. Jadi ada kamera, kita harus taruh di sekitar kamera yang akan kita pakai. Jadi ada kamera sensor yang harus kita taruh di sekitar kamera kita pakai. Dan markernya itu kita taruh di kamera. Nah, itu namanya outside in tracking. Nah, limitasinya adalah kalau kita pakai outside in tracking, karena dia adalah kamera base, dia pasti akan berpengaruh dengan reflection surfaces. Jadi kalau makin banyak refleksi, benda-benda yang terlalu banyak refleksi di dekat marker yang kita taruh di kamera, itu akan mempengaruhi tracking position. Nah, untuk Stipe adalah salah satu metode inside out tracking. Nah, karena trackingnya itu, dia juga tetap kamera base ya. Tapi karena markernya itu kita taruh di ceiling, nah ceiling kan nggak banyak ya. Kita kalau lagi syuting atau lagi
biasanya taruh ceiling itu nggak banyak benda-benda yang reflektif. Biasanya kalau ceiling itu kita pasang dengan gelap atau apa gitu. Kalau syuting pun juga kita matikan kan lampunya gitu. Jadi eh, untuk tingkat akurasinya itu lebih lebih oke daripada outside in tracking gitu. Jelas kalau untuk investasi lebih mahal di inside out tracking untuk yang type daripada 5 Mars kalau untuk investasi karena dia lebih akurat. Oke. Nah, color space. Tadi saya bicarakan color space ya. Nah, di sini tuh color space kalau kita gunakan game engine seperti Unreal Engine, dia itu punya color space. Nah, color space dari Unreal Engine adalah linear sRGB. Nah, LED juga punya color space. LED color space-nya rata-rata adalah sRGB gitu. Tapi ada juga beberapa yang PQ, PQ atau ya kebanyakan sih PQ atau enggak sRGB color space. Nah, di director view monitor itu walaupun kita record dengan RAW, tapi kita akan melihat di monitor itu kan Rec 709. Jadi perlu adanya kalibrasi color untuk mencocokkan semua, untuk mentransform semua color ini gitu. Jadi untuk teknologi yang AMXR pakai adalah Disguise, dia punya fitur untuk color kalibrasi presetnya, dan itu lebih mudah kan menggunakan Unreal Engine. Jadi lebih user friendly dan lebih akurat karena tinggal kita klik color calibration dan dia akan menghitung sendiri dengan caranya dia, dengan metodologinya dia, dan dia akan meng-create load sendiri yang akan ditaruh di dalam media server. Jadi apa yang ditangkap dengan kamera itu kita sudah tahu oh itu sudah sRGB atau Rec 709. Ya, waduh saya lupa ini. Oke, untuk komparasinya, komparasi dengan tradisional method, komparasinya akan saya jelaskan ya. Pertama itu kalau untuk lokasi, ya balik lagi ya. Kalau untuk lokasi tradisional method, kita pengen dua lokasi, satu gunung, satu pantai, kita harus pergi ke gunung, kita harus pergi ke pantai. Jadi jarak dari gunung dan pantai kan nggak dekat ya, ya maksudnya ada jarak yang memang harus kita tempuh dan waktu yang harus kita tempuh juga. Nah, permission ya ini izin lokasi juga sangat penting ya untuk teman-teman ya. Mungkin ya balik lagi ya izin keramaian itu sangat penting. Selain izin keramaian, kalau misalnya teman-teman syuting ada lagi lah yang namanya eh, apa sih izin izin di belakangnya itu ya mungkin bukan dari kepolisian atau dari apa gitu ya mungkin dari organisasi masyarakat atau apa itu akan sering terjadi. Baik, nah komparasinya dengan tradisional method dan virtual production adalah cuaca. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir akan cuaca, hujan, panas, karena kita syuting di studio. Tapi kalau traditional method kita lokasi, nah itu apa namanya kita mesti cepet-cepetan lah, chasing sun, kita mesti cepet-cepetan jangan sampai hujan atau enggak kita harus cepet-cepetan jangan sampai matahari terbit. Nah itu komparasinya ya sama light scene. Jadi light scene yang kalau misalnya kita mau jadi kalau kita syuting siang mau dijadi malam ya kita harus repot kita harus tutupin block cut semua semua matahari biar bisa jadi malam ya itu kalau di tradisional itu bisa kita compare lah lebih efektif kalau kita pakai di studio yang memang kita bisa set sendiri lampu-lampunya dan transportasinya. Ini. Nah, ini ada satu video yang mungkin kalian bisa lihat. Eh,
Menggunakan teknologi virtual production ini, kita bisa syuting 6 scene yang berbeda dalam waktu 2 jam. Itu sangat sangat apa ya? Maksudnya ini sangat-sangat game changing lah dari tradisional metode yang ya tradisional metode yang memang harus perlu pindah lokasi. Kita juga harus kejar cuaca gitu ya, izin keramaian apa segala macam. Jadi dengan virtual production ini dalam waktu 2 jam kita bisa syuting 6 scene, 6 lokasi yang berbeda. Oke. Jadi ya virtual production sudah saking populer ya, apalagi sekarang udah populer banget di filmmaker gitu ya. Nah, untuk bisa melihat visual effect secara gitu mereka bisa lihat bisa membayangkan tuh oh jadinya seperti ini tanpa nunggu post pro lagi. Nah sekarang tuh trennya sudah ke sana. Oke, nah ini kenapa dia pengen ngelihat langsung visual effect in the real time ya karena juga dia pengen ngelihat natural scene lighting. Ya, kenapa kita menggunakan LED gitu? Karena bedanya dengan green screen untuk refleksi ya. Jadi misalnya kita mau ada syuting di ya pakai menggunakan helm itu terus juga tanpa perlu capek-capek lagi post pro ya, kita tinggal pakai LED kita langsung dapat real reflectionnya. Dan juga kalau misalnya kita gunakan LED juga, misalnya kita sudah pasang konten untuk sore hari, nah itu juga sudah langsung dapat sore hari. Paling tinggal hanya lampu-lampu yang fokus ke subjek aja. Cuman kalau untuk environment itu lebih mudah. Nah, encouraging natural performance dengan menggunakan teknologi LED ini, jadi performance-nya itu, jadi dia tahu apa yang dia lakukan untuk apa namanya untuk performnya dia. Jadi misalnya dengan driving scene kalau menggunakan green screen gitu dengan metode yang lama ya itu sedikit performanya itu sedikit bingung. Wah ini udah sampai mana atau enggak ini gua harus belok ke kanan atau ke kiri. Tapi menggunakan LED screen dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Oke. Nah ini untuk benefitnya nih dengan menggunakan teknologi ini time efisiensi. Ini benefit yang paling sangat kita dapatkan, time efisiensi. Ya balik lagi ya, untuk pindah dari gunung ke pantai, kita nggak perlu lagi jalan lama-lama, mungkin nggak perlu waktu lagi 2 jam, 3 jam untuk jalan. Belum lagi kita set kalau dengan tradisional method ya, tapi kalau dengan virtual production kita cuman ganti set, lampu, mungkin sekitar 30 menit dan kita sudah bisa take lagi gitu. Time efisiensi yang paling paling bisa kita rasakan dari benefit ini. Balik lagi time efisiensi karena adalah time is money. Ya ya sampai sekarang sih time is money ya. Belum belum bisa berubah sampai kapanpun juga time is money ya. Dengan menghemat waktu 1 hari itu pasti akan berasa duit yang akan kita keluarkan untuk produksi. Oke, ini ada beberapa use case yang sudah kita lakukan di MXR Studio. Nah, untuk yang conference, kita pernah bikin conference dengan menggunakan XR. Itu di Bali. Waktu itu adalah acaranya NXC International Summit. Itu tahun 2002. Jadi kita bawa sistem kita ke sana dan kita kita taruh di stage dan kita itu adalah acara conference. Jadi para audiens bisa melihat hasil XR ini dari apa review LED yang sudah disediakan. Nah, ini syuting di PFN
di studio PFN waktu itu adalah kita sedang syuting untuk bikin OBB dari pagi-pagi ambiar. Nah, kita syuting di sini, kita menggunakan LED wall dan LED floor. Kita juga bawa talent-talentnya ke sini. Nah, ini kita kita gunakan ini karena apa? Kita mau coba teknologi ini dan terbukti talent-talent ini merasa nyaman karena saya tahu apa yang saya lakukan. Ya kalau lihat sebelah kiri, nah dia dia sudah tahu apa yang dia lakukan karena dia sudah bisa melihat ke LED sedikit sedikit contekan lah di LED-nya. Jadi testimoni dari talentnya itu, wah ini nyaman banget gitu dengan teknologi seperti ini gitu. Dan dan mereka ngerasa nyaman, wah ini gue udah bisa tahu ini, gue bisa tahu itu. Lanjut, kita pernah juga bikin TV series di Netflix, itu Ratu Adil. Nah itu juga kita bikin waktu itu untuk driving scene. Nah, driving scene-nya ini kita shoot di studio PFN karena ya kita nggak mau ya mungkin dari produser ya permit ya izin keramaian gitu dan chasing waktu siang atau malam gitu tuh udah jadi nggak perlu khawatir lagi. Oke, di PFN itu IMXR Studio bekerja sama dengan Disguise untuk servernya. Kita juga pakai teknologi dari Red Camera untuk kamera kita dan juga kita pakai tracking system Stipe dan untuk konten generatif kita menggunakan Unreal Engine. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya beritahu dan bisa sampaikan, Pak Suranta. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir kita berikan aplaus dulu sama expert Ya, kita, Mas terima kasih. Ilham Hadi, yang telah menyampaikan dengan sangat-sangat baik, ya baik itu sebagai faktual maupun experience yang beliau miliki bekerja di dalam konstelasi IMXR Studio. Ya, namun sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ada dulu pertanyaan dulu. Ya, Di dalam kita melakukan proses produksi dengan menggunakan IM atau Immersive Extended Reality, di situ kan pasti ada kru dan ada aktor gitu. Ya, jadi kalau kru ya pasti kan sudah di train ya kan. Kalau aktornya perlu nggak di train, di briefing gitu kan? Karena kan toh itu di dalam ruangan itu ya mereka akan berhadapan dengan LED wall dan kamera ya beserta dengan equipment-equipment produksi lainnya. Bagaimana kira-kira kalau pengalaman dari Mas Ilham begitu? Ya untuk ya, aktornya begitu. Engagementnya bagaimana gitu? ya, jadi balik lagi ya Pak ya, untuk punya suatu project yang bagus, ya kita pengen suatu goal yang, ya target kita goal yang bagus gitu ya. Balik lagi adalah Ya, planning, planning yang matang gitu, planning yang matang. Nah, ya, briefing kepada aktor itu adalah salah satu planning yang matang. Jadi perlu kita brief agar pada saat shoot, pada saat take, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan tidak kaget gitu. ya, Nah, biasanya sih kita kita akan menginfokan untuk datanya mungkin lebih awal lagi. Coba deh datang lebih awal lagi atau pada saat sebelum take shooting kita sudah memberitahukan, kita sudah memberitahukan kalau ada waktu coba main dong ke studio kita gitu karena ini teknologinya ya, baru. Ya, ya, sepengalaman saya sih itu sih Pak. Jadi tetap harus briefing karena itu planning yang bagus, planning yang matang itu adalah kunci suatu proyek yang sukses. Jadi tetap ya, harus ada briefing ke aktor ya. gitu Pak. Oke. Terima kasih ya. Jadi ya memang harus di briefing juga itu aktornya gitu ya. Ya sehingga mereka itu akan engage di dalam proses produksi ya. Sekarang kita masuk ke apa namanya? Saya perlu silakan terlebih dahulu jika ada teman yang raise hand, silakan untuk langsung buka mic-nya dan bisa langsung ditanya ke Mas Ilham. Silakan Mas Fahrul. Oke, selamat siang Mas Ilham.
Selamat siang. Iya, saya dari Universitas Multimedia, prodi film, Mas. Kebetulan di Ya, tempat kami ada peminatan film dan animasi. Jadi hybrid ini salah satu capaian di dalam kampus kami. Jadi mengkombinasikan antara animasi 3D ke dalam film live action. Jadi ada dua peminatan yang relevan banget nih dengan kebutuhan atau pemakaian XR. Mungkin banyak sekali yang mau tanyakan, tapi mungkin pertanyaan pertama adalah dalam prakteknya LED yang ada di studio IMXR ini custom atau benar-benar sudah tersedia dari vendor yang sesuai spesifikasi, Mas? Itu yang pertama ya. Atau boleh saya Pak Suranta ini saya tanyakan semua dulu seluruh Ya, ya, pertanyaan atau silakan. boleh poin by poin? ya boleh Oke. disampaikan aja pertanyaan tadi mengenai LED apakah di custom atau bagaimana gitu. Hmm. Next, Ya, silakan, Itu pertama. Mas. Kemudian langsung dijawab dulu atau saya tanya Ya, pertanyaan kedua, Mas ditanya, Suranta? dibuat, gimana kira-kira Mas Ilham? Mau dijawab langsung satu atau lagi aja. ditunggu? Satu lagi Ah, aja. Satu silakan lagi. disampaikan pertanyaannya yang lain. eh Mungkin ini kalau saya lihat nih kalau sejauh yang saya tahu ada dua studio XR ya yang pernah saya kunjungin yang saya kalau yang saya mungkin dari jauh ya, tapi yang dos gua pak saya pernah kunjungin itu belum ada yang bisa menerapkan konfigurasi 360 seperti Disney ya kan, di mana dia berbentuk seperti stadium sehingga kendala utama adalah pencahayaan dari arah kameramen ya kan dari belakang which is sebenarnya kan selama ini itu dikonvert oleh LED sendiri ya kan sebagai sumber cahaya. Nah, solusinya gimana tuh? Karena kalau kita pakai artificial lighting belum tentu konsisten sama dengan yang di layar kan. Padahal dia wajib banget ya sama ya. Nah, Hmm. menyangkut itu juga karena ini saya lihat ada top LED juga yang setahu saya mungkin sebagian besar fungsinya adalah sebagai sumber cahaya ya, benar ya? Karena Ya, jarang saya menemukan syuting yang ngambil benar-benar bergerak dari bawah ke atas ya kan. Kebanyakan hanya sebatas batas kamera LED yang lurusnya saja tidak sampai ke atas. Nah, itu eh, apakah itu wajib banget atau bisa juga diartifisialkan dan kira-kira supaya itu sinkron sama bentuk digitalnya apakah ada tool khusus atau benar-benar dikira-kira nih? Itu kira-kira oh, Mas Ilham, silakan. ya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak Fahrul. Ya, silakan langsung dijawab kan udah pertanyaan udah jelas ya tentang LED 360 degree tadi itu configuration ya seperti apa Ya, begitu. Ya. oke. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor satu itu spek spek LED-nya itu sebenarnya tidak custom. Jadi kita menggunakan supplier yang memang mereka mereka memang memproduksi LED untuk kebutuhan ini virtual production. Jadi bukan custom. Jadi memang kita menggunakan supplier yang memang mereka produksi LED dengan kebutuhan XR dan virtual production ini. Ya balik lagi tadi LED-nya adalah dengan pixel pitch-nya, dengan viewing angle-nya, dengan refresh rate-nya itu sudah memadai. Jadi kita sudah menggunakan supplier yang untuk LED. Nah, untuk yang nomor dua, untuk lighting, balik lagi ya, kalau di Disney ya mungkin industrinya udah jadi ya gitu, investasinya besar, penggunanya banyak gitu, knowledge knowledge secara apa ya, semua di industri, ya, semua di pelaku industrinya itu sudah merata. Jadi untuk investasi mungkin nggak orang oke gue akan investasi lebih besar dengan LED karena untuk virtual production ini investasi paling besar adalah memang LED Mas gitu ya karena LED screen itu gitu ya kenapa di sini nggak ada yang 360 ya karena itu investasinya terlalu besar nah marketnya juga masih belum matang ya balik lagi ya ini teknologinya masih prematur di sini kita butuh masih sama-sama dari rekan-rekan sekalian juga maksudnya kita sama-sama belajar gimana caranya kita mensiasati tren yang akan datang ke depan. Nah, kita harus siap kalau misalnya memang ada produksi dari luar negeri yang akan mau masuk ke Indonesia, kita semua sudah tahu pengetahuannya dan kita sudah tahu. Nah, untuk konsistensi lightingnya itu kita kan MXR ini menggunakan disguise. Nah, disguise itu bisa kontrol di MX Lighting, Mas Fahrul. Nah, kalau kita tahu ya untuk ARI ya untuk merek ARI ya ada beberapa lampu-lampu syuting yang memang sudah bisa dikontrol di MX. Nah, ya itu jadi kita bisa sinkroniskan di mesin kita itu kita bisa kontrol langsung lampunya.
Ya mungkin di sini ada salah satu DOP yang memang sudah menggunakan digital lighting. Ya mungkin kalau misalnya sudah kenal dengan nama Unai, saya waktu di Mobile Legend itu Mas Unai menggunakan digital lighting. Jadi nggak lagi orang mesti turunin lampu untuk ganti apa kalau misalnya taruh atas. Jadi ya udah tinggal langsung pakai konsol. Nah, itu nanti ke depannya nanti akan kita kontrol langsung dengan disguise. Dari disguise ini sudah bisa langsung kontrol gitu. Jadi dari itu. Jadi untuk dan di Unreal Engine pun sebenarnya sudah bisa kita program. Misal kita taruh LED di belakang, kita taruh lampu-lampu di belakang kamera. Nah, nanti kita akan program yang di belakang kamera itu di Unreal Engine ya, kita akan program dia akan ngikuti apa yang ditangkap sama dia gitu. Itu bisa kita program Mas di Unreal Engine. Jadi Unreal Engine akan keluarkan protokol DMX dan DMX itu akan masuk ke Disguise dan Disguise akan meneruskan protokol DMX-nya itu ke Yang kayak semacam bilik kecil gitu ya, 3D LED. Saya pernah ya. lihat channel di YouTube mana gitu ya. Itu fungsinya apa ya? Karena kan yang dipakai kan sebenarnya yang lebar di belakang ya, tapi kok ada satu kayak Ya. bilik kecil 3D LED itu. Boleh di penjelasannya Mas Ilham? Ya balik lagi ya, itu tadi kan mau 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 apa yang tadi Mas Fahrul bilang lightingnya kalau misalnya kita pakai artificial ya kita pakai practical light itu agak nggak bisa ngikutin apa yang ada di konten di LED kan digital kontennya. Nah balik lagi dia akan taruh LED mungkin ini LED-nya mungkin ini LED nggak perlu LED yang standar virtual production. Jadi LED biasa aja pun bisa sebenarnya untuk ngikutin eh, apa namanya gambar yang dari virtual environment yang sudah kita buat gitu. Jadi ini LED yang untuk yang ditaruh di belakang kamera ya, yang nggak ditangkap kamera itu hanya untuk support lighting aja sih, Mas. Ya tadi balik lagi kalau kita mau ngambil real reflection, mau ngambil lagi apa namanya real ambience light gitu ya. Jadi LED itu yang nggak ditangkap kamera itu boleh boleh yang pakai LED yang di bawahnya yang bukan standar visual production gitu. Karena nggak ditangkap dengan kamera. Jadi misalnya kita masih bisa kombinasi lah gitu. Kita masih bisa kombinasi, oke kita yang untuk ditangkap kamera, kita harus yang benar-benar standar virtual production untuk pendukungnya gitu ya, untuk ambil biasanya ya, kalau misalnya taruh di atas ceiling ya, di atas ceiling kan tadi juga lihat kan tadi ada sempat gambar di atas ceiling. Nah, di atas ceiling itu nggak perlu refresh rate yang terlalu nggak perlu refresh rate yang terlalu tinggi ya kan. Nah, terus nggak terlalu apa mandatory pixel pitch yang kecil gitu. Karena dia cuman hanya sebagai cahaya dan refleksi aja. Jadi masih bisa dipadu-padankan. Nah, itu sih yang kalau box-box yang berdiri-berdiri itu ya saya rasa itu Mas untuk ambil reflection, untuk ambil apa namanya environment lightingnya untuk ngejar ke situnya gitu. Baik, ya Apakah sudah cukup Mas menjawab? Fahrul. Ya, jadi Ya. nanti untuk apa namanya tanggal 12 Juni nanti kita akan lakukan offline Betul. seminar dan workshop. Hmm. Ya, nanti bisa langsung datang ke PFN Studio sehingga secara fisikal dan juga aplikasi dan lain sebagainya termasuk kamera lighting dan lain server Bapak juga akan bisa lihat dan juga akan bisa berdiskusi dengan expert. Selain Mas Ilham nanti ada juga expert-expert yang lain yang akan bisa berdiskusi begitu. Ya, Ya. ya jadi tanggal 12. Siap-siap. Kita Terima, lanjut terima dulu kasih Mas Ilham. ya kita lanjut dulu dengan pertanyaan. Terima kasih Mas Fahrul. Kita lanjut dulu dengan pertanyaan yang lain ya. Dari chat box ini saya lihat ada dari Mas Aditya Indra Yuwana. Ini simple memang tapi sangat penting saya pikir. Apakah ada merek khusus untuk LED? Silakan Mas Ilham. Apakah ada merek khusus atau seperti apa? Kalau merek sih ya depend on LED manufacturer ya, tergantung juga berapa Ya, besar nilai investasi kita gitu. Cuman kalau untuk ya, spesifikasi yaitu spesifikasi khusus adalah Hertz di atas 7680 Hertz
Oke. Itu aja sih yang paling paling ininya. Hertznya di atas itu 7680 Hz, dan juga kalau bisa kita harus bisa nanya color space-nya dia apa gitu, karena color space ini akan nyawanya akan ada banget gitu. Maksudnya kita harus tahu color space-nya dia karena kita harus tahu cara transform color space-nya ini biar di kamera tuh kelihatannya enak gitu. Soalnya kalau nggak kita tahu, mungkin di LED itu warnanya orange, tapi di kamera udah merah. Merah Ya gitu. karena itu, ya karena 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 color transformnya yang kita nggak tahu, dan masing-masing Ya, punya color space sendiri. Jadi mereka 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 apa ya, si masing-masing device-nya ini, si kameranya ini kita nggak bisa transform antara orange, harusnya kan jadi orange gitu, bukannya jadi merah. Nah, ya, itu sih, dua itu aja sih yang perlu diketahui gitu. Cuman kalau untuk merek ya depend on investasi, ya depend on investasi gitu, depend on eh, apa namanya, ya itu Pak, depend on investasi aja sih. ya, ya, Kalau Bro. mau Ya, disarankan adalah Bromtom. Cuman ah, ya oke, ROI, Brompton. ya Bromtom untuk pakai Brompton itu prosesor buatan dari ya Inggris itu kalau nggak salah itu. sepeda itu Pak. Iya. Itu Iya, LED prosesor ada Brompton itu, iya, kalau yang jadi, di luar pakai. iya, Cuman itu harganya mahal banget gitu. Ada iya, iya. second layernya yang memang sudah cukup mumpuni, yang masih bisa kita ini kita kita gunakan gitu ya. Kalau Oke, untuk LED ada ROE display ya. ROE jelas iya, sangat mahal ya. Mungkin 2 kali lipatnya dari harga-harga LED yang biasa. Jadi iya, ya sebenarnya sih ya depend on your investation lah. ya, ya, ya. Oke, jadi kalau Hmm. merek tadi itu sebenarnya nggak ada persyaratan khusus, tapi itu lebih banyak tergantung kepada nilai investasi ya. Iya, Tetapi dari betul sisi benar. spek tadi itu ada dipersyaratkan pitch-nya itu ya tentunya di bawah 2,8, kemudian frekuensi Ya, hertz-nya itu tadi itu adalah sekitar 7. 76880 supaya kamera dengan LED itu akan bekerja Matching. dengan bagus, matching Baik. ya. Oke, Ya. makasih. Oke, next question dari chat box. Itu dari Mas Yoyo. Oh ini oke, ya ada udah ditampilkan oleh admin kita. Terima kasih rekan admin. Ini dari Rahmadi. Apakah bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan sistem parallax? Itu yang pertama. Kemudian dari Mas Yoyo, apakah ada minimum resolusi gambar untuk aset dan minimum color space-nya? Apakah 10 bit? Apakah sudah cukup atau perlu yang berapa? Kemudian dari Mas Agni, kalau Mas Agni ini saya kenal juga nih, beliau adalah pelaku dosen, kemudian ketua asosiasi, ya kan, luar biasa ini. Ya, jadi Wow. spesifikasi kamera footage background perbandingan dengan kamera untuk syuting sama atau ada hitungan perbandingan resolusinya agar imajinya menyatu atau background resolusi. Ya, artinya Mas Oke, Ilham. oke Ya, siap. silakan. Ya, Ya, jadi untuk yang pertama yang nomor satu ya, ya, kalau secara ilmu ininya ya paralaks itu saya mungkin kurang paham ya gitu. Cuman kalau biasa yang saya tahu adalah paralaks itu tuh karena ada perbedaan posisi di antara dua benda. Jadi pada saat kita kita lihat di sudut pandang yang berbeda, itu akan terlihat Pak. Itu paralaks tuh. ya, Contoh ya, kalau misalnya kenapa sih mungkin ada pertanyaan ya, dari itu, gue pasang aja tuh foto background dengan pohon kelapa dan ada gunung gitu ya. Nah itu kan backgroundnya itu cuma 2D ya, 2D image ya. Nah, itu secara cuma 2D image. Nah, 2D image itu kan berarti udah nggak ketahuan lagi perbedaan posisi antara pohon kelapa yang satu dengan pohon kelapa yang lain. Jadi pada saat kamera bergerak, itu kan harusnya kan apa eh, yang di belakang itu akan berpindah tempat sesuai dengan sudut pandangnya gitu. Nah, itu paralaks tuh gitu. Itu sistem paralaks yang saya tahu gitu ya.
Jadi kenapa kita gunain 3D gitu ya? Karena kita benar-benar kita taruh pohon yang satu dengan pohon yang lain ditaruh di LED. Nah, karena kita menggunakan kamera tracking system juga, jadi pada saat kita menggerakkan kamera asli, berarti kamera yang ada di Unreal Engine itu juga akan bergerak. Nah, itu dengan paralaksnya itu akan seperti akan terlihat gitu. Itu sepengetahuan saya tentang sistem paralaks ya, gitu. Nah, untuk yang pertanyaan nomor dua, apakah ada minimum resolusi gambar untuk aset? Oke, dan minimum color space-nya apakah 10 bit, apakah sudah cukup atau perlu yang berapa? Oke, kalau untuk resolusi gambar, balik lagi ya ke LED. LED itu sudah ada pixelnya. Contoh, per modul LED, satu modul itu LED adalah 50 sentimeter, 50 kali 50. Misal kita pakai 50 sentimeter kali 50 sentimeter. Nah, sentimeter kita kalau per modul itu kabinet itu adalah 122 pixel. Kalau kita taruh jadi 10 meter itu butuh 20 modul. Tinggal kali pixelnya 20 kali 192. Nah, resolusinya yang kita harus real pixel gitu loh. Jangan kita misalnya butuhnya 4800 pixel di LED, ya kita harus di 100 pixel. Gitu. Percuma kalaupun kita lebihin jadi lagu dengan harapan, ah bagus nih kita jadi 8000 pixel. Enggak juga. Gitu. Karena emang real pixel adalah cuma 4800 gitu. Jadi resolusi gambar itu tergantung LED yang akan digunakan. Gitu. Jadi kalau minimum sih minimumnya apa ya? Kalau minimum ya kamera kita bisa nangkep Full HD ya Full HD sih gitu. Kalau untuk minimum ya. Kalau kalau kamera kita mau Full HD ya Full HD harus harus gambar Full HD juga gitu. Dan color space ya itu 10 bit. Ya 10 bit 10 bit dianjurkan lah. Itu sangat dianjurkan 10 bit karena gradasi ya. Kita ngelihat ada nanti ya kalau konten kita taruh gradasi, kalau kita taruh di 8 bit nanti gradasinya kelihatan sekali di di LED dan akan tertangkap kameranya kurang 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 nyaman gitu. Makanya kita ya minimum ya 10 bit gitu colornya. Oke, itu mungkin Pak Yoyo ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Yoyo. Pak Rahmadi juga semoga menjawab pertanyaan Pak Rahmadi. Dan dari Agni, spesifikasi kamera footage background perbandingan dengan kamera untuk syuting sama atau ada hitungan perbandingan resolusinya agar imajinya menyatu atau background resolusinya lebih besar. Oke, ini berarti kalau bentar ya, ini berarti antara kamera virtual dan kamera aktualnya ya, kamera aslinya dengan kamera virtual, apakah harus sama atau perbandingan resolusinya? Oke, jadi kalau untuk kamera di virtual, taruhlah di Unreal ya. Untuk kamera di Unreal ya kita tetaplah itu 16:9. Sebenarnya apa yang dilihat kamera itu apa yang dilihat kamera itu mungkin akan ke render di LED, bener ya. Jadi mungkin kalau misal kita mau LED-nya 4800, kita harus harus rubah kamera jadi 4800. Enggak gitu sih kalau di workflow-nya Disguise. Jadi kalau di workflow-nya Disguise kita tetap kamera 16:9. Nah, nanti kita akan menentukan LED-nya ini dengan pixel berapa 4800. Oke, dari 4800 kita nanti karena Disguise sudah punya fitur dia ada apa namanya cluster render, dia akan bikin tuh di LED yang misalnya 10 meter kali 4 itu akan dirender sebesar ya 10 kali 4 itu gitu. Dia akan cluster rendernya itu akan berpikir, oke, di situ kita kita akan siapkan 4800 pixel gitu. Kalau kalau jadi imaji imajinya menyatu itu lebih ke ini sih pemilihan lensa nantinya, bukannya resolusi. Kan balik lagi LED itu kan kita cuman buat background sebenarnya, nge-replace background. Jadi
dengan harapan ya sebenarnya kameranya nggak terlalu fokus di LED gitu. Jadi kameranya itu fokus di subjek yang ada di depan LED gitu. Nah, kalau sepengalaman saya adalah pemilihan lensa yang sangat penting gitu. Misal kita pakai di virtual environment kita lensa 25 gitu dengan harapan yang aslinya juga harus 25 gitu. Jadi apa ya? Misal kita mau pakai lensa 50 di atau 75 pada saat syuting, tapi kita ngerender dengan lensa 20 atau 18, itu kan akan seperti fish eye ya. Itu pasti akan nggak cocok sih nantinya gitu. Jadi pemilihan lensa yang sangat penting banget daripada resolusi sih. Kalau resolusi ya balik lagi kita harus real pixel, jangan kita pergunakan skala kalau untuk resolusi. Mungkin itu Pak Suranta, mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, ya terima kasih. Oke, next pertanyaan dari teman-teman admin. Langsung saya bacakan saja dari chat box. Oh, ini menarik juga ini. Ya, jadi ada dari Jusli ya nih. Berapa kisaran budget yang dibutuhkan untuk biaya sewa menggunakan studio IMXR dalam satu hari? Ya, jadi kemudian dari pertanyaan Adrianto, ketika mengisi materi LED itu full animasi 4D eh, atau ada footage gambar. Ya, jadi saya pikir ini pertanyaan menarik juga ini untuk oke, saya teruskan ya. Saya tadi terpotong ini. Footage gambar yang sudah diambil terlebih dahulu. Lalu ketika waktu take, ketika tidak pas jarak objek dan background, apakah bisa langsung menyesuaikan? Ini terkait dengan kalibrasi juga ini kaitannya. Iya, Ya, iya, iya. silakan. Ya, Mas Ilham. Ada dua pertanyaan. Satu tadi mengenai sewa. Terus terang, ya tentunya kita banyak kasih diskon ini ya. Tapi silakan, Mas Sadi. Ya, Untuk budget ya otomatis nggak mungkin juga 50 juta ya Pak ya. Gitu nggak mungkin 50 juta, nggak mungkin ya. Di atas 100 juta untuk sewa studio di PFN itu dengan sistem XR-nya ya itu di atas 100 juta gitu. Tapi feel free kalau misalnya ternyata ada teman dari pengen nyoba gitu ya dan punya punya budgetnya punya budgetnya apa ya namanya ya ya berbisnis gini lah gue punya sekian bisa nggak sih lu Bam gitu misalnya bisa nggak sih AMXR Studio tuh bantu gitu ya mungkin kita bisa membantu gitu ya, balik lagi tujuan kita adalah kita pengen industrinya ini di sini adalah matang gitu Pak balik lagi ya, gitu cuman ya ya kita akan menolong teman ya kita akan menolong para para peserta atau para pengguna yang akan menggunakan tapi tolong juga maksudnya ya ya MXR akan menolong tapi tolong tolong juga menolong MXR supaya bayar gitu loh. Jadi bukannya bukannya dengan harga yang sangat murah atau apa gitu karena ya ya itu karena investasi yang sudah yang kita lakukan sudah cukup besar dengan LED, dengan disguise, dengan tracking system gitu. Dan kita jamin, nah kenapa kita gunakan disguise, kenapa kita gunakan tracking system type gitu? Karena itu yang memang sudah standar, yang sudah banyak mereka apa ya di luar juga sudah menggunakan itu karena memang mereka bisa menjamin keakurasiannya gitu karena mereka bisa juga menjamin apa dari disguise-nya media servernya juga mereka menjamin oke gue bisa handle LED sekian LED sekian gitu itu sih jadi kalau untuk budget ya masih di atas 100 juta gitu di atas 100 juta eh, itu nanti dari Mas Jusli ya, Mas Jusli kalau misalnya emang ada project gitu bisa langsung kontak MXR Studio, kita ngobrol gitu, kita sama-sama saling bantu untuk projectnya Mas Jusli. Itu sih kalau untuk budget. Nah, kalau untuk Pak Ardi ya tadi ya Pak ya, ya. Ardianto, ya Ardianto, Pak PhD. Ardianto. Ya. Ketika mengisi materi LED itu full animasi 4D atau footage gambar yang sudah diambil terlebih dahulu. Lalu ketika waktu take, ketika tidak pas jarak objek dan background, apakah bisa langsung menyesuaikan?
balik lagi kebutuhan scene ya gitu. Misalnya kebutuhan scene-nya apa gitu. Kalau misalnya kebutuhan scene-nya driving driving plate gitu ya. Driving plate kayaknya kamera juga nggak akan terlalu fokus ke LED deh. Jadi ya bisa di record dulu gitu gitu. Bisa di record dulu tergantung scene sih. Misalnya ada scene yang memang memang view ke LED itu ke background itu ke expose gitu ya. Nah, better itu kita bikin lah gitu animasinya, kita bikin environmentnya gitu. Karena ya itu kalau kita sudah bikin kan gampang di-adjust ya. Untuk adjustmentnya tuh lebih mudah gitu. Ya saran saya adalah depend on your scene. Itu kalau misalnya memang pengen ya memang nggak terlalu butuh bikin konten ya bisa direkam gitu ya. Tapi balik lagi scene-nya apa? Kalau terlalu fokus dengan LED gitu maksudnya terlalu expose view di LED lebih baik bikin saja agar mudah adjust agar adjustable lah, mudah di adjust. Itu sih Pak. Ya, Semoga oke. ya bisa menjawab pertanyaan Pak Ardi. Ya, luar biasa. Teman-teman semua, kita masih punya waktu karena tadi sedikit a bit delay tadi, ya kan. Jadi kita masih open untuk question and answer, ya, sampai dengan 15 menit ke depan karena tadi itu kita mulai agak sedikit terlambat ya. Jadi kita teman-teman silakan bisa kita interaktif atau raise hand atau open mic-nya untuk langsung diskusi dengan Mas Ilham. Ya, dan kalau kita berbicara tentang studio, immersive extended reality, di PFN yang dibangun kerjasama antara PT PFN dengan X2, seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi itu, ya tentunya kita punya objektif juga atau goal bagaimana membangun industri perfilman sehingga dari skema harga itu seperti yang disampaikan oleh Ilham tadi itu ya sebenarnya kita akan coba merealisasikan sesuai dengan skema bisnis yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi ya katakan saja, oke, saya mau melakukan produksi di IMXR Studio ya dengan sekian banyak apa namanya series atau sekian banyak waktu sekian banyak hari kemudian berkelanjutan itu semuanya akan bisa kita kalkulasi sama-sama gitu ya Mas Ilham ya sehingga Iya betul. uh, studio ini akan bisa kita optimalkan semaksimal mungkin untuk memproduksi baik itu film silakan film pendek juga siap uh, kemudian reklame atau advertisement juga oke. Ya, kemudian untuk konten-konten untuk TV oke gitu kan. Ya, untuk pembelajaran juga apalagi gitu. Oke juga gitu kan. Ya, gaming oke. Ya, melakukan event juga oke. Karena studio kita itu memiliki kapasiti ya kurang lebih 500 seat ya kan. Dan di dalam itu sudah lengkap juga apa namanya layar LED yang berapa luas layar LED kita di sana itu Pak Ilham? Yang Mas kita Ilham? pasang untuk di wallnya itu kita pakai LED wall itu 10 meter kali 4 meter Pak. Untuk di ceilingnya kita 10 gunakan meter kali 4 meter ya. ya untuk ceiling Ya, untuk ngebantu reflection dan support lightingnya itu kita ada LED ceiling ukurannya 6 meter kali 3 meter. ya, 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 iya, ya. Jadi lebih dari cukup itu ya, baik itu produksi maupun event. Ya, ya, kalau seandainya mau kurang juga LED-nya bisa kita pasang gitu karena Vito Indonesia salah satu juga perusahaan yang leasing ya untuk uh, apa namanya LED sound system juga gitu kan. Jadi ya, audio visual juga ini iya, ranahnya mau membuat konten juga ya metaverse dan lain sebagainya di Vito ya bisa juga kerjasama artificial ya, intelligence juga siap gitu kan. ya, siap, Kemudian ada betul, hologram juga di situ tersedia gitu. ya, Wah, ya, segalanya ada di situ, Bapak dan Ibu. Ya, dan bagi Mas Fahrul tadi, ya mahasiswanya bisa juga kita belajar sama-sama, kita bisa buat paket course
di sana itu terkait dengan apa namanya fundamental untuk extended reality, ya sehingga teman-teman akan mendapatkan apa uh, knowledge dan skill ya mulai dari basic, intermediate sampai dengan advance. Nah, ini Mas Fahrul masih raise hand, ya silakan dulu Mas Fahrul. Ya, Ya ini kita mungkin masih ini punya aja, Mas. waktu. Kami dari UMN Ya, sangat ingin sekali sih menjalin kerjasama dengan Studio IMXR ya. Mudah-mudahan kita bisa siap. lanjut ke kerjasama yang lebih real, mungkin bisa MOU dan Ya, mungkin pembicaraan dulu. Jadi Ya, Suwun ya, dulu minta izin untuk nanti berkunjung ya kan, atau ya, kontak siap. Mas Ilham. Mudah-mudahan nanti ya, ada Ya, apa terbentuk satu environmental yang saling menguntungkan kedua belah pihak ya kan. Karena ya, kami siap. yakin bahwa teknik XR ini adalah masa depan dari produksi film dan animasi di masa Good. mendatang ya kan. Ya, good. hmm, Ya, ya benar Pak. Ya, jadi ini Gitu. kan bagaimanapun saya pikir adalah age technology, ya tapi terus akan berkembang gitu kan untuk TV and film production. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi itu, kalau tradisional itu belum lagi ngurus izinnya, ya hujan lagi ya kan, angin puting beliung dan ya. lain sebagainya gitu kan. Dan Kemudian kalau kemudian, ya silakan, ya Mas Ilham. Kalau ya dibandingkan dan juga dengan tradisional itu ya, ya, ya sebenarnya sih ya itu salah satu ya tadi benefit tradisional ya dan sekarang udah kebutuhan marketnya juga pengen gunain generatif konten, konten-konten iya, yang lebih imersif, konten-konten yang lebih menarik gitu. Sekarang kebutuhan ya, pasarnya seperti itu ya. Semoga kita sama-sama bisa memenuhi kebutuhannya pasar yang sudah ada sekarang gitu. Dengan iya, adanya IMAXer Studio ya kita teknologinya sudah ada, pas ya teman-teman teknologi kita sudah ada, expertnya sudah ada, kita gunakan teknologi disguise, expertnya sudah ada, saya juga gitu dan medianya ada gitu ya mungkin butuh ide dari teman-teman, sinergi juga dari teman-teman yang mungkin ada beberapa ilmu yang dari kamera yang mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa dikasih tahu ke saya supaya nanti saya bisa bantu combine semua di LED-nya. Ya kita semua feel free sih untuk bekerja sama gitu. iya. Gitu, Pak. Jadi ya kepada teman-teman semua, baik itu dari University, Academy, kemudian Production House, TV Operator, kita welcome ya untuk ya bisa kita Betul. sharing di BFN, ya kan? Ya demikian juga kepada teman-teman dari BUMN juga, ya di mana mereka itu juga punya apa namanya organisasi-organisasi untuk meng-create konten, ya kan? Ya tentunya juga kita akan sangat-sangat welcome untuk bekerja sama, sehingga konten-konten untuk product knowledge maupun ya public communication untuk produknya itu ya bisa kita create sama-sama yang betul-betul eye-catching ya dan sangat luar biasa uh, apa namanya dia save oleh market tentunya gitu ya Mas Ilham Hadi ya. Jadi Ya, ya kita ya betul, sangat Pak. sangat welcome karena expert di dalam konteks extended reality, virtual reality, augmented reality, ya termasuk metaverse juga sangat banyak itu di Vitu Indonesia beserta dengan PT PFN. Ya, jadi kita akan Ya. bisa sama-sama bekerja sama tentunya. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, ya mungkin ada yang raise hand. Ya, saya juga ingin apa namanya mengadres tentang ini, Mas Ilham. Ya, tentunya kalau kita berbicara extended reality, ya tadi itu kan ada yang berbasis disguise, ya, kemudian juga ya ada platform yang lain begitu. Kalau pengalaman dari Mas Ilham, gimana kira-kira disguise dengan dibandingkan dengan platform-platform yang lain Hmm. begitu? Ya, mungkin Ya, ada kalau pengalaman begitu. ya saya banyak sih pengalaman sebelum Ya, saya membeli Disgas itu ya, ya itu Mobile Legend yang tadi saya gunakan itu yang tadi saya ya, pasang itu tadi itu saya langsung dari Unreal Engine gitu ya. ya, Saya langsung send dari Unreal Engine saya langsung send ke LED gitu. Semua tracking system saya bikin semua di Unreal Engine gitu ya. Nggak pakai platform-platform lain ya gitu. Cuman apa ya lebih banyak bottleneck yang saya temui gitu.
Ya, Unreal Engine sebenarnya itu powerful, tapi balik lagi kan PC yang kita gunakan itu powerful apa enggak gitu. Kadang dengan software Ya, powerful, tapi hardware yang kita gunakan nggak powerful, nggak bisa jalan juga gitu. ya, Ya, kadang kita bikin PC itu ya kadang suka asal-asalan gitu ya. Kita nggak merhatikan RAM-nya, speed RAM-nya, kita nggak merhatikan CPU-nya, kita nggak merhatikan GPU-nya, motherboard yang kita gunakan juga nggak kita perhatikan gitu. Akan terjadinya bottleneck gitu ya. Nah, ada juga dengan yang lain kayak asimetri gitu ya. Asimetri mungkin ya, juga ya, digunakan untuk virtual production gitu ya. Balik lagi asimetri cukup powerful eh softwarenya gitu. Cuman balik lagi kalau ketidaktahuan kita untuk gunakan apa untuk bikin suatu mesin, balik lagi bottleneck gitu ya. Bottleneck lagi dengan software yang cukup powerful tapi dengan mesin yang nggak powerful ya bottleneck juga gitu. Kenapa kita memilih Disguise? Karena Disguise sudah menjamin gitu ya, dia softwarenya powerful dan dia juga sudah build hardware hardware yang powerful gitu. Jadi ya ya, walaupun emang tetaplah semua hardware itu ada limitasinya. Nah, itu tapi saya udah tahu dari awal ketika saya membeli gitu. Jadi ya, hardware ini saya beli gitu dengan limitasi A, B, C, D, E, F, G. Jadi pada saat saya menggunakan hardware ini, saya juga nggak overpromise jualan ke market saya ya, gitu karena saya sudah tahu limitasi yang sudah ada gitu. Makanya kenapa saya pakai Disguise gitu karena sudah di ya, packaging sama dia dengan software dan hardware yang sangat mumpuni gitu dengan limitasi yang ini gitu. Nah, ini semua sudah dikasih tahu dan saya lebih pede untuk jualan gitu. Itu ya. sih Pak. Oke. Ya, ya, jadi sewaktu Mas Ilham bekerja di Kambodia, Kamboja ya, kalau Ya. bahasa Indonesia Kamboja, Phnom Penh. Kamboja ya, Ya, ya. Itu menggunakan apa? sama. Untuk platformnya menggunakan Disguise atau yang lain? Disguise juga. Disguise. Ya, jadi Ya, artinya pengalaman Bapak ini terkait dengan Disguise ini sudah sangat panjang ini, gitu nah, ya. lumayan Pak. Saya tersertifikasi Ya, Disguise dan itu tahun 2020. ya, Mm-mm. 2020 ya. Dan Ya, saya dengar bahwa Disguise ini juga memproduksi apa namanya produser dan sutradara di Hollywood itu banyak memproduksi film-film yang box office ya. Di antaranya Top Gun itu juga ya, Joker dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya, PFN juga tahun 2022 kemarin juga memproduksi Anak Titipan Setan ya, bahwa sebagian scene-nya itu juga dengan menggunakan ini studio immersive extended reality. Ya, jadi ya, wah sangat-sangat luar biasa. Ya. luar biasa. Ya, jadi bagi Mantap. teman-teman kalau mau nonton Anak Titipan Setan ya di OTT ya Ya, ada. Kemudian apa namanya teasernya itu juga masih ada di YouTube ya, jadi bisa ya. dilihat gitu. Ya. Oke. Saya open lagi ya, masih ada 1 menit ini yang bisa kita manfaatkan. Siapa tahu ada yang mau open mic, silakan. Apakah ada yang open mic mau discuss dengan Mas Ilham? Ya, jadi sedari awal tadi itu kita udah tahu teknologi apa namanya virtual production, extended reality, kemudian bagaimana cara menggunakan secara pendekatan teknikal, ya kan? Kemudian juga kita sudah di-sharekan juga oleh Mas Ilham tadi itu ya terkait dengan LED wall itu sendiri ya yang menjadi bagian penting di dalam konteks extended reality studio. Itu juga sudah disampaikan mulai dari speknya, ya kan. Kalau kita yang di studio PFN kita menggunakan pitch 2,8 atau 2,6 gitu. Yang lebih kayaknya lebih rendah ya, 2,6 ya, Mas Ilham Iya ya. 2,6 Pak. Ya, Betul, jadi kita pakai kualitinya 2,6. ya kualitinya lebih bagus Mas Fahrul tadi itu ya sama Mas Agni. Ya, demikian Ya, juga untuk kamera trackingnya juga lengkap itu di sana itu ada gitu kan. ya. Jadi bisa nanti waktu kita workshop nanti tanggal 12 Juni nanti kita akan bisa coba dan ada rencana kita juga untuk menghadirkan
apa namanya red camera ya Mas Ilham ya Ya, nanti ya. ya, Ya, saya lagi coba propose untuk tim ya Red lagi kita Digital Camera propose yang ya dari Singapura akan datang untuk ya ya untuk berbagi pengalaman juga gitu. pengalaman ya Ya, semoga dan semoga. ya jadi kita berusaha ini apa namanya mengundang teknologi owner khususnya dalam hal ini kamera dan ya nanti itu akan dikombin dengan ya kamera trackingnya yang ada di studio kita, Ya, bagaimana kerjanya, ya bagaimana proses kalibrasi dan lain sebagainya, dan hasil ya, akhirnya seperti apa gitu. Sehingga true color-nya itu akan terlihat dengan baik gitu kan, Mas ya, betul. Ilham ya. Ya, Ya dan sesuai terakhir, dengan yang kita harapkan. ya ini ada pertanyaan terakhir ini kayaknya itu. Dari Aditya juga ini. Apakah ada proses maintenance khusus untuk LED-nya? Jadi manusia aja ada maintenance ya. LED juga saya pikir ada, tapi ya silakan dijelaskan gitu, Mas Ilham. Ya, maintenance sih gitu. Biasalah kalau elektronik gitu. Ya, Ya, ya maintenance biasa elektronik aja lah gitu. Kayak misalnya ya kalau kita punya elektronik ya LED ini kan LED indoor ya. Itu juga ya jangan sampai kebasahan gitu. Nah, selain itu juga karena ini LED indoor pasti suhu. LED indoor itu ya ya, karena ya mungkin si pabriknya gunakan untuk indoor jadi suhunya nggak sepanas di luar. Nah, itu suhu juga harus tetap diperhatikan. Jadi pada saat beroperasi, nah suhu itu harus sangat diperhatikan gitu. ya, Nah, terus juga air udah pasti gitu. Semua elektronik kalau yang nggak water resistant jangan sampai kena air. Nah, yang ketiga ya, itu kelembapan. Pada saat nggak ya, digunakan, ya make sure kelembapannya jangan terlalu tinggi atau gimana gitu. Humidity-nya, soalnya semua elektronik sama kelembapan itu adalah musuhnya. iya, Gitu. ya, Itu sih Pak. Cuma tiga itu aja sih gitu. Yang lainnya ya, ya kalau misalnya LED pixelnya terlalu kecil, misal 1,6 ya jangan dibongkar pasang ya karena terlalu kecil kan. ya, Gitu. Baik pasang ya, ya, permanen aja 1,6 gitu. ya, Itu ya, aja. ya. Ya, mungkin Iya, bisa jawab jadi pertanyaannya Mas Aditya iya, ya. iya. Ya, Ya, jadi itu ya, kalau pitch-nya itu yang rendah itu sebaiknya jangan sering dibongkar pasang ya. Tapi kalau ya. lebih tinggi dia mungkin masih diizinkan Iya, sekali-sekali itu bongkar pasang gitu ya. iya. Ya, jadi Rata-rata gitu sih ya. kalau Jadi yang udah pixel fix seperti ya. yang seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi itu ya memang temperature, kemudian humidity itu sangat perlu diperhatikan. Ya kuncinya itu bagaimana kita menjaga environmental yang seperti memasang AC, temperatur operasional di studio itu bisa kita jaga sesuai dengan spek yang ditentukan oleh pabrik untuk LED itu begitu. Sehingga LED itu akan tahan lama. Saya pikir untuk LED TV juga ya demikian gitu kan. Jadi harus Iya, bekerja dalam apa namanya temperatur dan humidity yang tertentu. Ya. Apalagi di iya, Indonesia humidity-nya sangat tinggi. Ya, betul. jadi luar biasa. Ya, jadi seperti ya dan terakhir tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham ya terkait dengan benefit ini yang menjadi salah satu kunci saya pikir di dalam kita menggunakan extended reality studio technology karena time efficiency kemudian time is money begitu ya. Jadi Betul. waktu kita bisa menyingkat waktu ya bahkan sampai dengan 30% kata Deloitte itu begitu. Jadi bayangkan saja gitu berapa duit itu 30% itu begitu ya. Iya, Ya, kemudian betul. tadi itu use case banyak. Ya, tentunya bagi teman-teman dosen, mahasiswa, demikian juga production house, TV production, nanti kita bisa sharing. Kami welcome ke PFN dan nanti juga saya akan jelaskan rencana-rencana kita ke depan untuk kegiatan-kegiatan untuk mengoptimalkan dan mengutilisasi immersive extended reality yang telah dipasang oleh PFN bekerjasama dengan Vitu Indonesia. Ya, jadi banyak terima kasih sekali lagi Mas Ilham. Namun Ya. sebelum kita akhiri session ini, ya apa namanya closing statement seperti apa untuk artinya memotivasi dan memberikan spirit kepada teman-teman semua yang bergerak di industri film dan TV dan konten. Silakan Mas Ilham.
apa ya, closing statementnya, eh, jangan ter eh, imajinasimu. Ya ini sih untuk ini ya, para sebenarnya kan semua semua yang di sini kan hadir ya, kita bekerja di Ya, suatu industri kreatif ya gitu. Jadi statement saya, jangan 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 takut ada border untuk ya, kreativitasmu gitu. Itu ya, aja sih Pak gitu. ya. Gitu. Jadi Wah, ya jangan takut ada penghalang di untuk menginikan kreativitas kalian gitu. Jadi ya, ya coba diluapkan, coba ketemu dengan ya, orang-orang yang memang memang tepat gitu. Jadi supaya semua kreativitas kita bisa kita luapkan. Itu aja sih, ya. Pak. Oke, wah ini betul-betul kode yang bagus. Mungkin dengan bahasa pasarannya ya kan, ya jangan dipagari ide-idenya, curahkan saja dan akan bisa ditranslasi dengan berbagai cara gitu. Salah satunya tadi itu adalah ide dan inovasi dari teman-teman itu bisa ditranslasi dengan menggunakan immersive extended reality, baik yang digunakan oleh yang dipasang oleh PFN dan Vitu Indonesia, ya, demikian juga teman-teman yang lain begitu ya mungkin pada saat ke depan ini nanti ada juga apa namanya eh, apakah itu production house atau partner-partner yang lain akan membangun extended reality studionya. Ya dan di sisi yang lain, ya Vito dan PFN juga siap sebagai konsultan untuk membangun studio immersive extended reality, ya turnkey project gitu kan. Ya, betul. Ya terima kasih banyak untuk closing statementnya Mas Ilham. Ya, Luar biasa. terima kasih. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Arijul sebagai MC untuk next agenda. Silakan Mas Arijul. Iya, terima kasih banyak Mas Ilham atas penyampaian materinya. Terima kasih banyak Sunanta selaku moderator yang telah mendampingi sekaligus menemani Mas Ilham selaku pembicara ya. Dan selanjutnya kami mohon kepada para peserta webinar, kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama. Silakan kepada teman-teman yang masih off cam, kami persilakan untuk mengaktifkan kameranya. Wah, Oke, tunggu sebentar. Siap ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Nah, sebelum kita tutup acara webinar kita pada siang hari ini meminta waktunya sebentar karena setelah ini akan ada penyampaian program training dan workshop tentang IMEXR Studio. Dan pada kesempatan ini kami undang kembali Bapak Suroto Brahmana selaku Head of Indonesia Film and Content Academy dalam menyampaikan program tersebut. Kami persilakan atas waktunya Pak Suroto. Ya, terima kasih Mas Arijul. Izin share eh, sebentar. Saya akan eh, menyampaikan informasi ini dalam 5 menit ke depan. Ya. Jadi ini program ini adalah bagaimana kita sama-sama meningkatkan penggunaan dari immersive extended reality studio. Nah, jadi studio ini mari kita gunakan sama-sama karena ini adalah milik kita bersama. Ya, jadi kita gunakan bersama-sama untuk artinya meningkatkan produksi produk dari baik itu film, kemudian iklan, kemudian produksi konten untuk TV, belajar, dan juga untuk produk knowledge lainnya tentunya. Jadi ya saya pikir teman-teman nggak perlu lagi keluar negeri untuk apa namanya kalau ada ide dan gagasannya ya untuk ya bisa kita gunakan studio yang ada di BFN.
Jadi yang pertama, ya saya mengajak ke teman-teman ini dari Deloitte ini. Ya, jadi eh, Immersive Extended Reality Studio berbasis CGI atau Computer Graphic Imagery itu dinyatakan itu berdasarkan research yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi mengurangi waktu produksi hingga 30% lebih. Ya, dan sekaligus juga meningkatkan kualitas visual secara signifikan. Ya. Dan dengan menggunakan extended reality ini, ya tentunya ide dan gagasan dari teman-teman itu tidak ada batasnya. Semua akan bisa ditranslasi menjadi suatu produk audio dan visual. Ya, dan untuk itu uh, kami mengundang kepada teman-teman. Ya, jadi seperti yang ditanyakan juga oleh teman-teman tadi itu, bahwa seluruh fasiliti yang ada di Studio PFN yang bekerja sama dengan Vito Indonesia welcome untuk digunakan. Artinya dari skema sewa dan harganya sangat kompetitif ya, dan bisa didiskusikan sehingga skema-skema bisnisnya akan bisa masuk dan juga akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi teman-teman, baik itu selaku kreator maupun perusahaan dalam bentuk film, iklan, produksi TV, produk launching, termasuk materi-materi untuk pembelajaran juga. Kita siap untuk mengkonversinya bersama-sama. Ya, jadi ini adalah uh, gambar visualisasi di studio BFN dengan kapasiti ruangan sekitar 500 meter persegi. Dan pada tanggal 12 Juni, ya karena dengan melalui webinar ini teman-teman mungkin akan kita ajak untuk bisa langsung touch, ya jadi kita bisa langsung bertemu, membangun networking, saling bersapa, saling berbagi pengalaman, ya kan. Jadi kita akan melakukan seminar dan workshop 1 hari full untuk produksi film dan TV dengan menggunakan immersive extended reality dengan agenda seperti berikut. Ya, jadi mulai dari jam 8.30, kemudian jam 9 kita pembukaan perkenalan, jam 9.30 ada sharing kembali dan sekaligus lihat gitu kan seperti apa itu pitch 2,6 gitu kan, dan LED walls yang telah dibangun dan juga server yang dipasang di sana itu. Kemudian nanti ada coffee break, kemudian juga kita akan diskusi bagaimana optimasi waktu yang sekitar 30% tadi itu prosesnya bagaimana sehingga itu akan bisa didapat. Kemudian siang harinya supaya teman-teman tidak ngantuk ini, ya tentunya di sini akan lebih banyak workshop demo bagaimana menggunakan XR Studionya, menggunakan kamera dan trackingnya, kalibrasi XR sistemnya, kemudian interactive discussion dengan para expert yang akan bersama-sama dengan kita semua di seminar dan workshop ini. Kemudian sore hari akan estimasi ya sekitar jam 15 dan bisa kita extend ke jam 16 juga. Ya, kita akan membagikan sertifikat dan closing tentunya. Dan kita desain betul-betul kegiatan ini yang betul-betul akan fun ya, dan juga akan memberikan informasi-informasi dan skill kepada teman-teman tentunya. Dan tentunya berikutnya kami juga saat ini menyediakan training untuk desain esensial dengan berbasis Disguise untuk skema 2 hari. Ya, jadi tujuannya itu adalah teman-teman akan memahami dasar-dasar Disguise, kemudian membangun dan mengelola proyek berbasis Disguise, bekerja dengan berbagai jenis media, termasuk video, gambar, dan teks, ya di mana LED tadi itu menampilkan footage background, kemudian membuat efek real time yang simple dan kompleks tentunya, kemudian mengontrol pertunjukan live dan instalasi media, bisnisnya, kemudian memecahkan masalah umum dengan Disguise. Target pesertanya ya tentunya bagi teman-teman desainer, ya sutradara, produser, dan juga teman-teman yang ingin artinya memiliki passion di dalam film production, TV production, dan juga gaming, ya termasuk materi-materi untuk training dan lain-lain sebagainya.
Kemudian yang kedua yang kita siapkan dan fokus di sini adalah terkait dengan creative sequence untuk workshop. Jadi program pelatihan ini dirancang untuk mempelajari cara menggunakan perangkat lunak disguise, ya. Jadi untuk membuat urutan kreatif yang menakjubkan sesuai dengan kebutuhan dalam produksi film, TV, dan lain-lain. Jadi setelah mengikuti kegiatan atau training 2 hari ini, maka teman-teman akan memahami cara kerja disguise dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan kreatif. Kemudian yang kedua, memahami tentang berbagai jenis media yang dapat digunakan dengan disguise untuk berbagai efek dan transisi. Kemudian ketiga, memahami tentang menggunakan scripting disguise untuk menambah fungsionalitas dan kontrol keurutan kreatif. Nah, jadi siapa target pesertanya, baik yang sudah pengalaman, pun yang baru mengenal disguise, ataupun ya masih kurang berpengalaman, tapi memiliki passion di dalam konteks virtual production dengan menggunakan immersive extended reality, sangat-sangat berguna training ini. Dan sekaligus kita juga sih sebenarnya menyediakan training-training yang lain. Ada 10 training. Semuanya ini adalah kaitannya dengan platform disguise dan menggunakan studio immersive extended reality sehingga teman-teman akan memiliki kompetensi baik itu dari kompetensi fundamental maupun kompetensi intermediate. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kompetensi yang sifatnya advance, kami juga siap membantu. Teman-teman akan bisa mendapat sertifikasi apakah di London ya atau di Los Angeles sekaligus, ya kan. Jadi dengan menggunakan platform disguise. Ya, jadi mulai dari broadcast workflows, virtual production workflows, pre-production workflows, system integration, interaction, DMX workflows, projection workflows, XR workflows, the disguise hands-on workshop, ini udah intermediate, the Unreal Engine hands-on workshop, ini juga udah intermediate, real world production on a real virtual production stage, ini juga udah intermediate, begitu. Jadi kalau teman-teman tanya harganya berapa, harganya ini sangat-sangat kompetitif dan akan kita bisa diskusikan ya dengan sehingga ini akan bisa kita realisasikan sama-sama. Ya, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menghubungi, silakan aja di screen capture. Ya, PIC Arijul Fikri 087788449595, email academy@pfn.co.id, kemudian website https://ipca.pfn.id. Beserta dengan informasi-informasi lain, ya teman-teman silakan menghubungi website pfn.co.id, demikian juga website V2 Indonesia. Bisa di-search di Google tentunya. Ya, saya pikir untuk kegiatan kita dalam waktu dekat ini adalah seperti yang saya sampaikan, dan kami akan terus melakukan sharing kepada teman-teman sehingga kita bisa mengoptimalkan immersive extended reality yang menjadi kebanggaan dan kekayaan kita bersama untuk mentranslasi ide dan gagasannya menjadi suatu produk yang akan bisa memajukan bangsa Indonesia langsung dan tidak langsung, saya pikir. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Arijul. Ya, terima kasih kembali Pak Surata atas penyampaian materi tentang program training dan workshopnya. Terima kasih juga kepada teman-teman, kepada para peserta yang sampai sore ini masih berpartisipasi di acara webinar ini. Alhamdulillah, cara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tentunya ini semua karena dukungan teman-teman dan para peserta yang telah join. Cukup interaktif juga, menarik, dan tentunya materi yang disampaikan juga ini bisa menambah pengalaman, wawasan, dan pembelajaran kita semua. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya yang tidak kalah menarik. Nantikan informasinya dengan mengunjungi akun sosial media kami di @ipca dan website pfnipca.id. Oleh karena itu, karena kita sudah di penghujung acara, saya Rijal Fikri selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan.
dalam memandu acara ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu diiringi keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Kami Ya, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.